Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal untuk kita semuanya. Saya akan perkenalkan berita. Selamat Natal untuk kita semuanya. Satu lama lebih. Selamat Natal untuk kita semuanya. Terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berita sukacita yang menjadi perlindungan Natal bagi kita, khususnya dalam perayaan Natal yang dilaksanakan oleh anak kita PPI Remaja GKPI khusus Bali pada malam hari ini, tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 demikian dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dengan tema Grow in Faith, Sign for the World. Dengan subtema melalui perayaan Natal ini, PPI dan Remaja GKPI Jemaat Khusus Bali semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi terang dalam keluarga dan gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada abad yang keempat di kota Korintus ada seorang filsafat Yunani yang bernama Diogenes. Dia terkenal dengan sebutan filsuf tong, karena dia tidak memiliki rumah dan dia hanya tinggal di sebuah tong yang terbuat dari kayu. Dan kemana dia pergi maka tong ini akan selalu dia bawa sebagai rumah dan tempat tinggal. Bapak Ibu, setiap hari Diogenes akan keluar dari tong itu, kemudian dia menyalakan pelita atau lampu minyak sambil berkeliling di kota Korintus. Lalu sambil berkeliling dia mengatakan kegelapan terjadi di daerah ini. Bapak Ibu, setiap orang yang berjumpa dengan dia mengatakan bahwa dia gila, karena orang merasakan bagaimana mungkin ada kegelapan padahal cuaca waktu itu adalah cerah dan pagi hari bahkan siang. Bahkan sepanjang waktu Diogenes selalu melakukan hal yang sama terhadap kota itu dengan perlakuan yang baik. Hingga akhirnya apa yang dikerjakan oleh Diogenes ini sampai kepada penguasa pada waktu yang bernama Iskandar Agung. Lalu suatu ketika Iskandar Agung datang berkunjung ke kota Korintus dan hendak bertemu dengan Diogenes. Lalu dengan menggunakan kereta kuda yang gagah, Iskandar Muda berjumpa dengan Diogenes. Lalu dia mengatakan, hai Diogenes, keluarlah kau dari kaummu itu. Ada sesuatu yang mau saya ucapkan kepadamu. Dari atas kuda dia berkata seperti itu. Lalu Diogenes berkata kepada Iskandar, menyingkirlah, karena engkau menghalangi cahaya masuk ke dalam rumah ini. Lalu mendengar perkataan itu, Bapak Ibu Saudara, Iskandar turun dari kudanya. Lalu dia mengatakan, hampir saja kegelapan itu menguasai kehidupan. Bapak Ibu, lewat cerita itu saya mau katakan, sesungguhnya kalau dikatakan kegelapan bukan berarti tidak ada cahaya, bukan berarti tidak ada penerangan. Tapi lewat lampu minyak yang dibawa oleh Diogenes itu, dia mau menggambarkan bahwa sesungguhnya yang dalam itu bukanlah kondisi dunia ini, tapi kondisi hati manusia yang ditutupi oleh kecemburuan,
ditutupi oleh kekuasaan, ditutupi oleh rasa iri dan dengki, sehingga menutup mata hatinya dan dia tinggal dalam kegelapan, tidak memperdulikan orang lain dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini adalah lanjutan daripada khotbah Yesus di bukit yang mengingatkan kepada para murid-muridnya dan orang percaya pada waktu itu dan sekarang ini, bahwa kita di dalam Yesus Kristus yang ada terang itu haruslah juga menjadi terang dalam setiap perjalanan kehidupan. Bapak Ibu, Pendeta Dr. Stephen Gould pernah mengatakan bahwa ada dua terang di tengah-tengah dunia. Yang pertama dia katakan adalah terang yang natural, yaitu terang yang kita peroleh lewat matahari, lewat lampu dan penerang-penerang yang lain. Tapi sifatnya itu Bapak Ibu hanya sebatas natural. Dia hanya bisa menunjukkan jalan dalam kehidupan. Dia tidak akan pernah bisa mengubah kegelapan dalam hati manusia. Maka dia mengatakan kita membutuhkan satu terang lagi dalam kehidupan kita, yaitu terang supranatural. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Yaitu Allah yang menjadi terang dalam kehidupan kita, yang tidak hanya menunjukkan jalan dalam kehidupan kita, tapi dia juga mengubahkan kehidupan kita dari hati yang tinggal dalam kegelapan, dari hati yang tinggal dalam kebencian, kekuasaan dan kedengkian, kepada hati yang peduli, yang hidup di dalam terang Kristus itu sendiri. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, peristiwa Natal itu juga adalah peristiwa di mana terang yang ajaib itu lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Allah menunjukkan lewat satu bintang yang lebih terang dibandingkan dengan bintang yang lain, sesungguhnya itu mau menggambarkan bahwa Yesus yang lahir yang kita pestakan dalam peristiwa Natal itu adalah terang yang sesungguhnya. Maka dalam berikut ini dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan kalau kita lanjutkan pada yang selanjutnya lagi, pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Bapak Ibu Saudara, ketika Sang Kristus yang adalah terang itu lahir dalam kehidupan kita, sesungguhnya dia telah menyinari, menerangi hati dan pikiran setiap orang yang percaya. Dan kalau kita menyadari, terang tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan. Sekecil apapun cahaya terang itu, dia pasti dapat menerangi kegelapan tersebut. Lalu kenapa dalam kehidupan kita saat ini masih banyak kegelapan yang tinggal dalam hati kita? Kenapa dalam kehidupan kita sekarang masih banyak keegoisan, kedengkian dan kecemburuan tinggal dalam hati kita, sehingga membuat kita hati dalam kegelapan? Jawabannya Bapak Ibu Saudara, hati kita tidak mau terbuka menerima terang Kristus ada dalam hati. Sebab terang itu hanya akan tinggal dalam hidup kita ketika kita membuka hati kita untuk menerima Dia, Kristus yang lahir sebagai terang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya anak-anak kami pemuda-pemudi remaja GKP Jemaat Khusus Sampali, melalui perayaan Natal ini PP dan remaja GKP Jemaat Khusus Sampali semakin bertumbuh dalam iman dan terang dalam keluarga dan gereja. Tema ini dan subtema ini begitu enak untuk didengarkan, tetapi aplikasinya bukanlah sesuatu yang gampang dalam perjalanan kehidupan kita. Biasanya orang akan melihat terang
ketika terang itu nampak jelas kita lihat, dan terang itu bisa membuat pengaruh dalam kehidupan setiap orang. Maka kalau tadi dalam kata sambutan itu orang tua Kami Roy, kamu undangan mengatakan supaya ada orang yang bergabung dengan PP ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah PP Remaja DKP sampai ini menunjukkan terangnya sehingga orang tertarik untuk ikut kepada terang itu? Adakah sesuatu yang menarik yang bisa kita lihat dari kehidupan kita PP Remaja DKP sampai ini sehingga orang akan tertarik untuk masuk dan ambil bagian dalam persekutuan itu? Karena terang itu Bapak Ibu Saudara akan menarik orang untuk datang kepadanya. Maka lewat Natal hari ini, tunjukkanlah terangmu yang sesungguhnya. Terang itu Anda tunjukkan lewat tingkahmu yang baik, tutur katamu yang sopan, kegiatanmu yang bermanfaat, dan segala sesuatu yang bisa menarik perhatian orang lain, sehingga terang itu betul-betul nyata dan berjalan kehidupan. Bapak Ibu Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita juga semua terpanggil untuk menjadi terang lewat setiap kehidupan kita pribadi lepas kita. GKP Jemaat Khusus Sampali ini juga terpanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang akan melihat bahwa GKP Sampali adalah jemaat yang telah menerima Kristus sebagai terang dalam kehidupan. Karena lewat kebersamaan kita, lewat tutur kata kita, lewat kebersamaan dan sebagian dalam jemaat kita di tengah gereja ini, kita bisa menunjukkan terang yang sesungguhnya, Yesus Kristus yang lahir dalam hati kita. Dan malam ini Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara kumpulan KOR yang boleh hadir dalam perayaan Natal malam hari ini, karena perayaan Natal malam hari ini jauh berbeda dengan perayaan Natal pada tahun-tahun sebelumnya. Kami mengucapkan terima kasih, dan kami yakin kehadiran Bapak Ibu di sini bukan hanya karena undangan. Kehadiran Bapak Ibu di sini bukan hanya selebaran yang dikasih oleh pemuda-pemudi itu, tapi kehadiran Bapak Ibu di sini adalah wujud daripada terang Kristus yang telah kita peroleh, wujud daripada kasih Kristus yang telah mempersatukan kita di tengah-tengah persekutuan GKP Jemaat Khusus Sampali, wujud bahwa kita adalah orang yang telah disinari oleh sinar yang sesungguhnya, sehingga setiap kegiatan yang boleh kita kerjakan dalam persekutuan kita di tengah-tengah gereja ini adalah persekutuan di dalam kasih Kristus yang lahir untuk kita. Maka biarlah momen Natal khususnya tahun 2024 ini menjadi momen bagi kita bersama bahwa sesungguhnya terang itu telah hadir di dalam kehidupan kita bersama. Terang itu telah menyinari setiap kegelapan dalam hati kita, sehingga kegelapan itu akan hilang dari hati dan pikiran kita. Tapi yang tinggal adalah kasih Kristus yang mempersatukan kita dan mempersekutukan kita dalam persekutuan yang indah di tengah-tengah gereja. Maka biarlah lewat perayaan Natal ini juga anak-anak kami pemuda-pemudi dan remaja menunjukkan jati dirinya yang telah menerima terang Kristus, dan jadilah terang dalam keluarga, dalam sekolah, pekerjaan, dimanapun saudara berada. Tunjukkanlah bahwa terang Kristus hadir dan ada dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang boleh mempersatukan kami dan mempersekutukan kami di dalam perayaan Natal pemuda-pemudi remaja pada malam hari ini. Tuhan mengingatkan kami atas tugas panggilan kami sebagai orang yang telah Engkau tebus dan Engkau selamatkan.
supaya dari kehidupan kami terpancar terang kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami, yang telah menyinari hati kami yang tinggal dalam kegelapan, tinggal dalam kebencian, tinggal dalam permusuhan, diterangi oleh kasih Kristus, sehingga hati kami berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan orang lain, menunjukkan cinta kasih, saling memaafkan dan mengampuni. Terima kasih Bapa buat kebersamaan kami pada malam hari ini. Biarlah lewat kebersamaan kami pada malam hari ini, nyatalah kasih Kristus, dan Kristus beneran lahir dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau hari ini dan sepanjang masa. Amin.